Hai Vivanians, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore semuanya yang nonton hari ini. Dan ketemu lagi kalau udah sama saya Ais Budi, berarti saya akan ngobrol bersama cast dari film yang sedang tayang. Dan hari ini saya kedatangan cast yang sangat luar biasa sekali, yakni film Dear David yang tayang di Netflix yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. Ini dia Shenina Cinnamon dan juga saudara Mas Lucky Kuswandi. Hai. Wow, senang sekali ya kita bisa kehadiran nih sutradara dan juga pemain dari film Dear David. Apa kabar Mas? Apa kabar Shenina? Baik, Oke. alhamdulillah. Dirimu apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, seneng banget ya akhirnya bisa ngobrol dengan cast film yang sedang viral. Waduh. Dan jangan lupa untuk nonton di Netflix. Betul. Oke, pertanyaan pertama ini pasti buat Shenina dulu ya. Waduh, langsung. Shenina silakan disapa dulu nih para penonton dan juga diperkenalkan perannya. Hai, aku Shenina Cinnamon berperan sebagai Laras di film Dear David. Laras ini anaknya sangat ambisius, overachiever, terus dia itu sangat pokoknya semangatnya tuh menggebu-gebu kalau misalnya soal pendidikan gitu. Nah, dia suka nulis blog juga yang adalah blog fantasi. Blog fantasi, udah tahu kan blognya isinya apa? Kalau belum nonton Dear David di Netflix, Betul. ya oke. Selanjutnya adalah ke Mas Lucky nih, banyak yang bertanya ini sebenarnya film ini jadi itu idenya, rangkaian idenya seperti apa sih Mas Lucky sampai akhirnya menjadi sebuah cerita utuh dan Dear David itu? Sebenarnya awalnya ini ceritanya dari salah satu penulis skenarionya yaitu Winnie Benjamin. Dia itu seumuran Shenina lah ya. Muda banget ya masih muda banget dan ini skenario film panjang pertama dia gitu. Dan ketika aku baca premisnya aku suka banget the idea of remaja perempuan yang memiliki hasrat, memiliki desire yang kemudian dia kemukakan dalam tulisannya untuk kepentingan pribadi gitu, tapi kemudian ranah privat ini dilanggar gitu, dan bagaimana pelanggaran ranah privat ini malah berdampak buruk ke dia gitu, dan bagaimana semua yang harus dia lakukan untuk memastikan dirinya aman, tapi at the same time dia malah suppress her real self gitu. Jadi ketika aku suka banget sih tema-tema soal self discovery, awakening gitu, karena aku rasa kita semua mau umur berapapun masih selalu melewati proses itu ya gitu, dan semoga itu tercapture di filmnya. Selain tema tadi Mas Lucky nih, ada lagi nggak sih mungkin hal yang ketika Mas baca nih naskahnya, wah ini gue banget nih, gue harus jadiin ini film gitu. Ada nggak sih? Kalau gue personally mungkin nyokapnya Laras ya. Buat gue tuh gue suka the idea of orang tua yang bisa menerima anaknya apa adanya dan merasa keberadaan anaknya itu sudah cukup buat dia gitu. Karena kita sekarang hidup di society yang banyak demand ya kayaknya ya gitu, akan seorang anak gitu. Anak tuh harus punya achievement, harus ini gitu, sehingga mereka jadi put a lot of pressure to themselves yang akibatnya malah tidak baik gitu. Jadi I love the character. Sosok ibunya ya bener-bener yang Wah. I love you no matter what banget ya Yes. buat anaknya. Itu bener luar biasa. Oke, ini mengenai pemain nih Mas. Akhirnya menentukan ke Shenina dan juga Emir, karena setahu saya ini salah satu film comebacknya Emir juga ya. Setelah Betul. sebelumnya menempuh pendidikan di luar dan akhirnya comeback dengan film, salah satunya adalah Dear David yang sudah bisa disaksikan di Netflix. Gimana Mas proses pencarian pemainnya Well, sendiri? kalau Shenina kita semua sudah setuju, she's one of the best Yes. actress di Yes. industri kita saat ini ya. Karena Shenina tuh ketika dia perform, dia tuh selalu mencari truth di dalamnya gitu. Jadi bukan yang kayak gue mau nunjukin ke orang gue lagi marah atau gue lagi nangis atau apa gitu kan. Tapi semua itu dia simpan gitu di dalam dirinya, tapi lewat matanya kita bisa melihat her inner self gitu. Dan buat Benar. aku itu penting banget karena kita sebagai manusia seperti itu gitu. Jadi buat aku acting itu bukan acting tapi being Yes. gitu, iya kan? Bagaimana lo bisa into di karakternya juga ya? Bagaimana lo bisa Menjadi. menjadi si Laras, bukan dia acting sebagai Laras. gitu. Jadi aku rasa Shenina has that capacity gitu. Jadi Tapi emang bener. dan maksudnya ya she's widely praised kan for this film gitu. Jadi menurutku emang ya it's a pilihan yang tepat. Gemes. Emirnya gimana Emirnya?
Kalau Emir, aku kaget sih karena aku pas casting dia, aku nggak tahu dia tuh adalah Emir yang di Garuda Dadaku, yang gitu. peraih Piala Citra. Peraih Piala gitu. Citra di umur 14 tahun loh. Bener. Gitu, aku yang kayak ini siapa sih gitu kan. Tapi I really like him karena dia tuh orangnya sangat gentleman banget dan dia membuat David tuh jadi sosok yang agak unik ya gitu. Karena awalnya kita mikir apa David tuh harus kayak high school jock gitu kan, yang tipikal cowok-cowok yang semua cewek pasti akan Iya. Notice dia. notice gitu. Tapi Laras kan she's very special gitu loh. Laras nggak akan notice cowok kayak gitu lah. Dia pasti akan Punya notice. taste-nya Punya sendiri. taste-nya sendiri gitu. Dan kita merasa David itu tuh bisa memiliki personality yang agak mirip sama Emir kayaknya ya. Walaupun Emir lebih suka ngejok nggak penting kan. Tapi Dia nggak lucu, tapi semangat terus. tapi semangat terus. Iya, tapi anyway prosesnya casting kok gitu dan Iya panjang. kita semua casting. Aku aja kayak screen test 3 kali Iya. ya. Sampai akhirnya mendapatkan itu tuh banyak banget Kak prosesnya. Aku sendiri, aku ketemu sama Emir, aku ketemu sama Dila, Kathleen. Soalnya kepotong berarti itu pertama kali lu ketemu sama mereka. Pertama kali. Pertama kali. Jadi kayak kita semua tuh punya tahap-tahapannya sampai akhirnya kita bisa bergabung di film ini dan prosesnya panjang, nggak gampang gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mikir kayak itu mah memang udah dipilih, enggak. Kita prosesnya panjang sekali dan bahkan kita juga bisa melihat kandidat karakter kita itu siapa aja. Kalau dari Serina sendiri nih, ketika membaca karakter Laras sampai akhirnya lo tertarik, apakah lo sempat mikir 2 kali mengingatkan kalau di filmnya lo banyak melakukan adegan-adegan yang memang berani gitu ya, lo sempat mikir 2 kali atau memang oh aku harus bergabung di sini? Enggak pakai 2 kali. Kalau bisa ada minus 1 kali, aku nggak pakai mikir. Jadi pertama kali aku screen test pun aku kan nggak pernah tahu sinopsisnya seperti apa kan. Aku cuma dibilang ada film panjang yang akan dibuat sama Palari. Aku datang ke Palari, terus aku baca. Jadi aku baca di tempat. Terus aku kayak, wow, aku suka. This is me, gitu kan sih. Aku tertarik banget karena tema dan isu yang diangkatnya tuh jadi bikin aku kayak, oh aku pengen menjadi karakter yang ada di dalamnya. Dan aku pengen menjadi Laras karena seperti tadi Kak Lucky bilang, setiap orang itu pasti kita nggak pernah berhenti untuk belajar dan berproses kan. Betul. Jadi di sini pun aku juga ngerasa kayak gitu. Aku mungkin pernah melewati apa yang Laras lewati di versi aku dan aku pengen melalui itu lewat si karakter yang udah ditulis sama semuanya gitu kayak tadi Kak Lucky, Kak Winnie dan semuanya. Jadi unik aja aku bisa menjadi Laras tapi juga menjadi aku juga bisa belajar dari Laras gitu. Aku tuh suka aja sih Kak belajar dari karakter yang aku mainin. Aku happy kayak setiap kali aku syuting pasti aku ngerasa ada yang bisa aku ilmu baru ambil, gitu iya, ya, yang ada bisa yang lo dapat gitu. Iya, dan di sini tuh lumayan banyak dan ketemu keluarga baru yang aku sayang banget sama semua kru di film ini. Itu bikin aku happy sih. Jadi nggak mikir 2 kali, bener-bener langsung oke. Oke, deal. Deal. Oke, gue mau gitu. Aku Syutingnya di mau. mana sih Mas? Itu berapa lama sih? Syuting sebenarnya kita 21 hari ya. Yes. Di Jakarta kebanyakan, tapi ada satu tuh di Curug yang jalannya tuh sejam ya, jalan kaki ke Curug itu. Jadi lumayan melelahkan buat saya, tapi kalau buat dia enggak. Karena aku anak curug Karena lo naik banget. motor. Anak curug. Karena lo naik motor. Aku naik motor trek-trekan sama bapak curugnya. Kayak semua orang jalan kaki, aku melewati kru. Hai semuanya. Sementara Sorry, kita saya ya. lead actor, sorry. Iya tapi karena waktu itu karena aku enteng banget kali ya, jadi kayak menurut bapaknya bisa kok Mbak gitu, ya udah aku memberanikan diri untuk percaya sama bapaknya untuk anterin aku ke Curug. Di Bogor berarti itu? Iya, Bogor kan? Di Sentul. Iya. Iya, Sentul, terus ya Sentul Bogor ya. Iya. Terus 2020 berarti tahun, 2022. 22. 22 bulan April Mei kan, iya. kepotong Lebaran kita. Terus ada satu lokasi yang Satu lokasi yang jauh banget ternyata. Pantai. Pantai secluded gitu di Ujung ujung genteng. genteng. Ya Allah, Sukabumi. Sukabumi. Itu Sukabumi, ujungnya saya orang Sukabumi by the way, jadi gue tahu itu Oh, ujungnya. oke, pernah ke sana? Pernah dapat main itu. Tapi memang ujung banget. Dan kesana Ujung kan seujung udah nggak ada daerah ujungnya. lagi. Iya.
Jadi ujung mentok itu ujung banget. Kalau di maps dia ujung. Lu kalau naik perahu lu bisa sampai ke Australia di situ. Asli, kan? Emang asli. Tapi itu semua ujung salah banget. saya karena aku mintanya pokoknya harus pantai yang betul-betul nggak kelihatan apapun gitu. Jadi betul-betul cuman pantai. Sementara kan kalau lo ke Anyer apa gitu kan kayak ada gedung-gedung, Ada gedung-gedung. apa gitu. ngerti. Itu bagus sih pantainya. Bagus. PR banget tapi jalannya ya. PR. Berapa jam dari Jakarta? 12. Paling kasihan anak art Gini-gini karena mereka banget tuh ya udah jalannya. jauh ke situ, mereka harus bawa semua bahan bangunan karena mereka harus membangun Bangun villa rumah. di Bangun, situ. iya bener yang scene lama David ya itu ya. Yang besoknya dihancurin. Jadi kita ngomong it's a wrap. Dia mereka langsung copot-copotin kayunya. Aku kayak mau pulang rumahnya. Berarti foto yang diupload Emir itu berarti di situ ya di ujung Situ, genteng di ya. ujung Ujung genteng. genteng itu kita. Tapi itu salah satu syuting terhappy karena itu adalah last scene kita dan last Last day scene, kita di last sana. day. Dan sini nggak banyak. Sini Sebenarnya nggak kita harus banyak. nungguin matahari terbenam kan. Jadi kita buat nyeburnya satu shot. Jadi Bener-bener, tapi emang bagus sih itu pantainya. bagus. Dan ombaknya juga tenang kan. Iya, nggak menggebu-gebu nggak gitu, heboh. nggak heboh. Keren. Keren. Kenapa akhirnya dapatnya ujung genteng dari banyaknya pantai gitu? Kan ada di Garut juga di mana gitu. Sebenarnya banyak faktor sih selain kayak looknya sendiri, tapi juga kayak akses kayak gitu-gitu kan, izin Oh ya. iya sih. Maksudnya ada faktor-faktor produksi lah yang harus dikonsider gitu. Jadi akhirnya di situlah. Berapa lama tuh satu hari berarti di situ Itu cuma 1 hari. Dan balik lagi ke Jakarta. Balik Habis lagi itu ke Jakarta. besoknya kita pulang. Ini Senina kalau misalnya gue lihat ya, kalau misalnya aku lihat lu tuh sama Emir tuh klop banget gitu. Padahal kan baru pertama kali ketemu kan, baru project pertama gitu. Nge-build karakternya sendiri gimana sama Emir, chemistry-nya? Aku tuh nggak pernah ngerti arti dari bangun chemistry sebenarnya karena aku ngerasa setiap kali aku bertemu dengan karakter baru, kalau mereka jujur dengan karakternya dan mereka bisa percaya satu sama lain sama lawan mainnya, menurut aku itu udah cukup gitu. Dan menurutku Emir bisa memberikan itu dan pun aku juga memberikan yang sama. Jadi kita sama-sama kayak oke, kita menjadi Laras dan David seutuhnya. Dan saling percaya apapun yang lo lakukan akan gue kasih juga balik. Jadi itu sih yang aku rasain. Dan Emir tuh enak diajak ngobrol. Jadi kalau misalnya kita ada adegan apa tuh kayak kita ngobrol dulu bareng. Kita tuh di luar itu pun ngobrolin keseharian pun juga menurutku butuh kali ya. Karena kayak bisa mengenal satu sama lain lebih dalam dalam aja gitu. Kayak dia hobinya ngapain, dia suka ngapain, tuh aku sering banget ngobrol sama Emir juga dan untungnya proses reading kita tuh lumayan lama, maksudnya lumayan cukup lah untuk aku dan dibantu juga sama Kak Marisa Anita, acting coach kita. Marisa Anita, tahu dong. Bener. Ali Ratu-Ratu Queen sebelumnya kan di Netflix tayang. Oke. Bener. Iya itu. Bisa ya maksudnya ya, bisa maksudnya ya. Iya. Oke. Jadi kayak benar-benar kita dikasih waktu yang cukup untuk mengenal satu sama lain dan aku tahu Emir maunya apa, Emir pun tahu aku maunya apa. Jadi kita sama-sama tahu dan pas disuruh menjadi Laras dan David, ya kita udah tahu kita mau ngapain gitu. Nggak ada yang susah atau apa berarti ya? Nggak ada Emir sama lancar-lancar sekali, kita nggak banget ada ya. gap sama sekali, bener-bener kayak kalau menurut Ki aku sama Emir tuh bro banget. Padahal baru pertama ketemu di situ ya, berarti langsung bro banget bro gitu. banget, jadi kayak ya gitu sih. Tapi actually chemistry kalian sama semua supportingnya juga deket Iya. sih. Kelihatan sih. Berasa keluarga Berasa karena kan banget. aku mikir juga mereka satu sekolah ya dan udah SMA berapa nih? 3 gitu. Jadi kan pasti sudah melalui 3 tahun kebersamaan iya. gitu. Ceritanya, Jadi ketika lagi kita nungguin take atau apa tuh semua emang ngumpul banget. Kumpul banget dan kalau misalnya kita lagi syuting tiba-tiba ada pemain sekolahan yang nggak datang tuh kita nyariin kayak hari ini dia nggak syuting, hari Dan ini kadang-kadang dia suka nggak syuting." datang walaupun Suka hari itu datang. dia nggak ada scene. Bermain doang kali ya Iya gitu. doang. Dan seru jadinya kayak emang keluarga banget. Jadi pas lagi take tuh happy gitu kayak ada apa ya kayak ada keluarga baru yang kita lagi bareng-bareng syuting tapi kita juga sambil kerja dan kita bisa memberikan apa yang kita pengen kasih juga ke layar gitu. Itu pas banget sih itu yang 3 orang juga tuh pas ya yang cowok-cowok itu ya. Oh gitu aku Yang- pikir cewek-cewek TikTok. Ya kan, ya itu juga sebenarnya sama yang sebenarnya pengen ngomong ini ya yang diomongin Dila tapi kayaknya nggak boleh deh ngomong titik-titik kecil gitu aja ya titik-titik Pokoknya kecil. ada tiga manusia kecil. 3 manusia kecil. Iya lucu sih mereka semua mereka semua apa ya kayak
Dan itu kayak tadi aku bilang, mereka sangat percaya dengan apa yang mereka mainkan. Jadi di frame tuh kan kakak nonton sendiri tuh Iya. kakak ngeliat kan. Ngeliat. Betapa mereka Kena kayak banget. kena banget. Walaupun kayak munculnya mungkin gak sesering sama kayak kita Cuma gini-gini gitu. doang munculnya kayak udah gitu. Iya, jadi semua line mereka walaupun kecil tuh pasti stealing banget dan itu bikin orang inget sama karakter mereka. Bahkan Berarti- ada yang minta spin off ya. Berarti emang bener ya, peran itu nggak ada yang nggak penting meskipun itu kecil ya Of Mas Luki course, ya. Nggak of mungkin. course. Itu menemukan yang 6 orang, 3 cowok, 3 cewek itu memang ada di skenario kah atau memang itu improve dari seorang Luki Kuswandi? Emang ada di skenario. Emang ada di skenario. Dan emang mereka melalui casting juga Iya. gitu. Sampai akhirnya bertemu bersama. Betul. Dan itu keren sih chemistry dari semuanya. Berarti memang benar kata Shenina, memang keluarga baru itu dibangun juga di film Dear David ini. Kalau untuk persiapan khusus ada gak sih buat meranin Laras ini? Kalau yang khusus amat sih kayaknya nggak ada ya. Kecuali Emir kali ya. Kalau Emir kan harus membuat badannya Gitu kan. mantap. Dimana dia emang sebelumnya tuh udah berotot sih. Maksudnya dia udah emang suka olahraga. Tapi kalau aku selain tadi reading dan proses persiapannya yang matang, aku disuruh Kak Luki Untuk untuk menulis fantasiku sendiri. oke. Jadi aku seminggu minimal nulis 3 cerita yang ya buat aku aja, nggak boleh ada yang baca pokoknya. Berarti nggak masuk di adegan itu yang cerita lo, Sen? Enggak dong. Dear Jangan David masuk. 2. Jangan sampai masuk. Jadi sampai sekarang kebetulan aku tuh lupa bukunya di mana. Aduh. Jadi aku panik kayak tapi itu sih itu juga bikin aku semakin mengenal bahwa emang apapun yang privacy yang kita punya tuh orang tuh nggak boleh tahu. Kayak itu kan punya kita. Udah baca untuk dong diri Mas kita. Luki. Aku Dia- nggak baca. Dia nggak Aku baca. nggak Aku nggak baca. Jadi itu benar-benar give it for yourself gitu. Ya Menurut udah, aku. gue yang baca gitu. Makanya itu kan sebenarnya yang dilakukan Laras kan. Dia menulis semuanya untuk dirinya sendiri. Jangan sampai ada yang tahu. Tapi kan di film ini dituliskan bahwa akhirnya tersebar bukan karena dia yang nyebar gitu. Dia juga nggak pernah pengen Iya itu untuk benar-benar. tersebar. Cuma gitu. nulis aja gitu mengagumi nulis aja. si itu gitu. si Karena David semua itu. orang juga punya pikiran masing-masing untuk dirinya sendiri. dirinya sendiri. Selagi itu tidak mengganggu orang lain kan. Nah ini kan semuanya jadi dar ya karena disebarkan oleh orang oleh lain. orang lain. Siapa penyebarnya? Dear David di Netflix. Bener. Tonton ya. Untuk keseruannya nih, Shenina, lu syuting gitu kan kayak ada yang tadi di Curug, kemudian di pantai segala macem. Ada nggak sih yang misalnya memorable banget yang kayak wah ini nggak aku dapetin nih di syuting lain gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Iya, syuting last day kali ya, karena kita bener-bener syuting rasa liburan. Kita datang ke sana tuh hari ini misalnya, besoknya syuting, besoknya pulang. Jadi kayak bener-bener 3 hari, tapi sangat berguna untuk aku sekaligus kayak happy-happy sama kru yang lain, tapi juga sekaligus sedih karena aku harus berpisah sama keluarga baru aku, gitu. Terus Udah bersama-sama itu dari Iya. reading sampai akhirnya proses bener. syuting. Jadi syuting di Curug itu kan salah satu fantasi yang lebih realistis daripada fantasi-fantasi Laras sebelumnya kan. Benar, dengan sayap-sayap pink yang Iya. nggak ada kan di situ Nggak kan. ada. Nggak ada Udah nggak gitu. perlu. Udah Udah nggak nggak perlu. perlu. Gitu. Dan itu juga berkaitan dengan skripnya gitu, dimana Kak Luki memang membuat si Laras ini semakin kayak yang aneh banget, yang orang-orang mungkin nggak pernah mikirin, yang lumayan menurun imajinasinya, semakin realistis Semakin gitu-gitu. realistis, semakin nyata dan akhirnya semakin masuk akal gitu Iya. ya. Jadi lebih ke sana. Jadi kayak banyak sih yang aku yang aku ingat sebenarnya dari proses syuting. Cuma kalau misalnya yang gimana banget ya itu sih last day dengan suasana pantai dan happy syutingnya cuma 1 hari dan gak berat. Kalau tadi kan ke Shenina, kalau ke Mas Luki sendiri tantangannya apa sih ketika menggarap film Dear David ini? Kalau buat saya tantangannya adalah untuk memastikan kita sebagai filmmaker itu tidak pernah ngejudge karakternya, gitu. Maksudnya ini kan film yang justru membuat karakter-karakternya sangat ambigu ya, gitu. Dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil, gitu. Dan aku sebagai director aku harus menghargai keputusan mereka, regardless aku setuju atau tidak dengan keputusan-keputusan karakternya, gitu. Tapi kan kita harus ngelihat background dia sebagai apa, apa yang membuat, apa yang menggerakkan mereka as a human being gitu kan, sehingga mereka mengambil all these choices gitu. Dan I think to take a non-judgmental approach dan biarkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan demi survival mereka, demi apa ya kebutuhan apa, demi mengisi kekosongan-kekosongan ini gitu. Buat aku itu yang paling challenging. Iya.
Oke. Kalau untuk ceritanya sendiri ini bener-bener pure dari skenario yang tadi ditulis oleh seseorang yang seumuran Shenina atau memang ini ada gimmick ataupun tambahan dari seorang Mas Lucky sendiri untuk kayaknya ini akan lebih bagus kalau gini deh atau memang pure dari naskah Mas Lucky? Sebenarnya proses itu kan it's all about kolaborasi ya gitu. Jadi antara saya, produsernya, Mas Edi sama Mbak Dede dari Palari, kemudian kita ada co-writer juga Daud Semolang yang saya sering banget kerja bareng sama dia. Kita selalu duduk bareng setelah udah selesai satu draft, kita diskusikan bersama-sama juga dengan tim Netflix gitu untuk mastiin kalau shape-nya it's the best gitu. Tapi juga dengan pemain gitu. Kalau Lucky sangat mau berdiskusi sama kita karena gimana pun juga itu kan pandangan anak seumuran kita kan yang kita perankan gitu. Dan masukan-masukan dari umur kita tuh menurut Kak Lucky sangat penting dan itu yang dia lakukan. Jadi dia sangat suka berdiskusi sama pemain. Kalaupun ada yang kita ngerasa kayaknya dialog yang ini tidak mungkin dilontarkan oleh kita-kita Kak, pasti dia kayak oh iya oke banget, dan masukan itu tuh didiskusikan gitu, nggak cuma didiemin dan lain-lain. Dia sangat oke banget. Dari Palari pun akhirnya dealsnya dengan Netflix ya. Itu prosesnya gimana Mas Lucky? Tahu nggak tiba-tiba akhirnya oke tayang di Netflix dan akhirnya bisa ditonton oleh manusia di umat bumi ini gitu. Semuanya ditonton, bisa nonton Dear David gitu. Itu dari awal sih. Oh, dari memang awal udah memang goals-nya harus sudah Netflix. goals-nya buat Netflix. Iya, Ini original. adalah Netflix original, artinya mereka yang mengcommission kita untuk memproduksi ini. Ya. Jadi memang soalnya kan kalau saya baca-baca juga Mas Lucky kenapa nggak tayang di bioskop gitu kan segala macem. Tayangnya di Netflix, tonton Netflix ya Dear David. Sudah tayang tadi dari tanggal berapa? 9 Februari. Berarti itu udah tayang ya di Netflix. Oke. Ini kan akhir-akhir ini juga nih viral nih dengan ono ininya segala macem ya pro kontranya gitu dengan film Dear David ini. Dari sutradara dan juga cast melihatnya seperti apa nih? Apalagi Shenina yang memang lagi seumuran, memang pas dengan filmnya gitu. Melihat itu seperti apa sih? Kalau buat saya it's very exciting sih karena Bisa artinya didiskusikan. film kita memprovok sesuatu ya gitu dan membuka sesuatu di masyarakat kita gitu. Karena kan bagaimanapun juga kita sebagai filmmaker kita menawarkan sesuatu ke publik, tentunya respon publik akan sangat beragam gitu. Dan we can love our film tapi juga terbuka dengan all kinds of criticism di luar sana gitu. Jadi aku sih tipe yang kayak oh ternyata si ini memandangnya begini, oh ternyata si ini oh ada kesalahpahaman di sini, oh ada perspektif ini gitu. Jadi itu semua kita pelajari gitu dan kita amati dan apa ya? I think sebuah karya itu yang penting adalah menciptakan diskusi sih. Iya benar. Dan berhasil dong ini Dear David. Iya, I Diskusi guess semua ya. netizen. Bukan kelompok lagi ini ya, luar biasa. Dan justru karena diskusi ini semua yang intens ya, sepertinya orang tuh merasa memiliki banget karya ini gitu. Itu yang membuat film ini menjadi nomor 1 di Netflix. Iya, di luar Huru Hara itu nomor 1 di Netflix. Banyak Terima orang mau kasih. tepuk tangan dong. Jangan gabut tepuk tangan. Iya, jadi aku mau berterima kasih ke penonton Indonesia atas semua critical thinkingnya, observasi, thoughts gitu. Itu semua akan sangat bermanfaat buat kita sebagai filmmaker. Tapi kalau aku penasaran, ketika Mas membaca di awal sebelum akhirnya terjun untuk menggarap, sempat kepikiran nggak sih bahwa ini adalah tema yang sangat riskan? Atau justru itu challenge-nya, oke karena Indonesia gue mau nih gitu? Aku nggak ngelihatnya Itu riskan, riskan, ya aku sama. ngelihatnya sesuatu yang true. Iya, gitu. yang terjadi. Dan yang terjadi gitu. Dan I think kita nggak perlu nggak perlu malu-malu atau takut untuk membicarakan apa yang perlu kita bicarakan gitu. Dan maksudnya ini film tentang self compassion, tentang self love gitu. Itu sesuatu yang universal banget dan kayaknya tidak ada kontroversi di self compassion dan self love ya. Gitu. Apalagi I don't know, I feel like dengan film ini sih gue jadi sedikit lebih sayang sama diri gue Iya, ya. Sama. Iya gak sih? Lo gimana? Lo juga lebih sayang sama diri lo gak? Iya, gue kayak nonton ya udah gue menikmati itu. Cuma memang kaget juga ketika wah ternyata serame ini gitu. Tapi memang dari setiap karya memang selalu ada moral value yang bisa diambil dan disampaikan oleh filmmaker juga. Dan kalau saya pribadi sih mendapatkan itu, tapi mungkin belum tentu kalau yang lain ya. Oke, Shenina gimana nih? Kalau aku sih setiap kali tiba-tiba karya aku keluar, aku tidak pernah memikirkan bahwa orang lain wajib kudu harus suka dengan karyanya gitu. Jadi kayak
kalau kamu suka alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu, karena nggak setiap orang harus suka kan. Mereka punya caranya masing-masing untuk menikmati sebuah karya, dan menurutku kalau misalnya mereka sudah bisa berdiskusi segitunya untuk sebuah karya, berarti ya mungkin filmnya memang harus didiskusikan atau gimana, dan nggak apa-apa gitu. Pun seperti tadi Kak Lucky bilang, setiap orang tuh kan punya prosesnya masing-masing ya. Semua karakter yang ada di diri David ini punya caranya masing-masing untuk menjalankan hidup mereka, dan akhirnya mereka bisa menerimanya sendiri dengan caranya masing-masing. Kalau misalnya penonton tidak relate dengan itu, ya tidak apa. Mungkin ada orang yang juga relate dengan karakternya David, karakternya Laras, karakternya Dila dalam mengambil keputusan. Betul. Jadi nggak semuanya harus kayak, ih kok Davidnya begitu sih, harusnya kan kayak gini. Loh, David bukan kamu pun juga bukan David Bukan gitu. David. Jadi Mungkin kayak kamu Laras mungkin ya. iya, jadi kayak tidak perlu memaksakan untuk menyukai juga pada akhirnya, kalaupun ternyata nggak suka. Jadi nggak apa-apa, toh pada akhirnya tiba-tiba kita mendapatkan kabar nomor 1 di Netflix, itu juga udah buat udah jadi hadiah gitu buat kita. Benar, karena memang didiskusikan, dan nggak mungkin terjadi diskusi kalau belum nonton dong. Makanya nonton Dear David di Netflix nomor 1 sekarang ya. Tapi bisa ya masuknya ya. Tapi penasaran deh, kaget gak sih pas pertama kali lihat itu? Shock gak sih respon kan kayak, hah? Gitu gak sih? Enggak sih, maksudnya kayak ya balik lagi seperti aku bilang, nggak semua orang harus suka. Pun kalau misalnya tiba-tiba ada kritik, ya bagus. Maksudnya kayak kalau kritiknya berisi kita baca, kalau cuma ngejudge doang yang nggak ada isinya, ya udah kita lewatin, kita nggak usah peduliin. Sesimpel itu. Kan seperti yang aku bilang, setelah aku menjadi Laras pun, aku jadi makin mencintai diriku sendiri. Salah satunya adalah semakin tidak peduli dengan komentar orang-orang yang komentarnya tidak berpengaruh di aku gitu. Benar. Mereka nggak kenal sama aku, mereka pun juga mungkin nggak kenal dengan Kak Lucky yang aslinya gitu. Jadi kayak ini diri aku sendiri dan aku tidak apa-apa dengan semuanya. Jadi jangan tiba-tiba Jangan gitu tiba-tiba berarti ya. Iya, ya intinya itu sih salah satunya bikin aku lebih sayang sama diri aku sendiri dengan tidak terlalu mempedulikan omongan orang lain yang tidak berpengaruh ke aku. Kecuali orang tua aku, yang aku percaya, orang terdekat aku itu masih masuk ya. Tapi kalau misalnya cuma ngejudge doang nggak ada isinya sih, nggak dulu. Nggak dulu ya. Dan menurutku ada hal-hal yang ini sudah di luar kontrol kita ya. Maksudnya kita tidak bisa mengontrol apapun in terms of respon atau reaksi, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap sendiri. itu. Iya. Kan saya juga baca-baca komen netizen gitu kan. Ini katanya Shenina ini semakin kesini kayaknya semakin menemukan zona nyaman untuk acting menjadi seorang Senyaman apa sih? wanita yang maksudnya tidak punya intimidasi, kan tidak lepas juga ini kayak karakter kamu kan gak jauh berbeda juga dengan film yang sebelumnya yang juga sangat wow sekali itu ya. Tapi memang ini akhirnya jadi zona nyaman kamu kah, atau kamu mungkin next mau jadi antagonis yang borjuis atau gimana gitu? Aku pribadi tidak mengerti kalau misalnya tiba-tiba aku dibilang itu terus yang diambil. Karena film aku yang keluar tuh kan gak cuma 2 judul tersebut ya. Dan seriesnya pun banyak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata dimensionnya itu terus, berarti yang nonton cuma nontonnya 2 itu. 2 itu, nonton yang lain. Makanya ada film apa aja sih? Waduh, iya maksudku gitu. Jadi aku kayak, ya mungkin karena lagi di Netflix, jadi nontonnya dua-duanya gitu. Lagi atas bawah mungkin. Tapi kalau misalnya untuk hal yang tadi, ya mungkin bisa jadi masukan buat diriku sendiri. Tapi ya sekali lagi aku tidak pernah tahu dan tidak pernah ingin juga untuk terus-terusan dengan yang namanya zona nyaman. Karena aku juga pengen explore, aku pengen mencoba banyak karakter baru. Yang mungkinnya nanti akan aku bisa sajikan ke penonton. Tapi ya mungkin caranya juga dengan tidak menonton 2 project aku barusan aja gitu sih. Nontonlah film-film Shenina dan juga seriesnya. Ya. Biar ada referensi banyak dong, nggak Shenina yang 2 itu aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk dibandinginnya sama 2 itu doang juga aku bingung responnya apa. Katanya Shenina kok kayak gini-gini mulu gitu acting-actingnya, oke. Padahal tapi nggak apa-apa, itu masukan berarti. Terima kasih ya netizen. Terima kasih netizen. Jangan cuma nonton 2 film aja, tonton film-film Shenina yang lain ya. Mas Lucky, ketika akhirnya selesai produksi, tayang, nonton dulu, gimana nih melihat acting yang ditampilkan oleh para cast-nya? Ini kayak malu gitu. Kayak gimana Mas Lucky? Wow, ini yang saya mau gitu nggak sih Mas Lucky? I think everyone delivers really beautiful performance di film ini gitu, dari all the cast menurutku. Jadi aku cuman berharap
take away setiap orang kan beda-beda dari pengalaman masing-masing dan proses ya gitu. Aku cuman buat aku tuh yang lebih penting adalah ketika kita berproses sih gitu. Itu yang selalu nempel di diriku ketika kita reading, kita diskusi sebuah scene gitu. Itu adalah bagaimana aku grow sebagai filmmaker gitu. Ketika filmnya udah selesai ya udah gitu. Waktunya berproses kembali. Yes, dan akhirnya dilempar ke masyarakat dan itu sudah jadi milik masyarakat ya, maksudnya karya yang bisa dinikmati akhirnya oleh seluruh masyarakat Indonesia di Netflix ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Shenina dan juga Mas Lucky. Penasaran juga, mungkin kayak aku baca-baca juga nih komen-komen netizen, sebenarnya ini film nyampein apa sih gitu, nyampein apa sih, kok gue pusing gitu, kok ini kesini gitu. Sebenarnya dari kalian berdua nih sebagai pemeran dan juga sebagai sutradara, apa sih yang ingin dideliver kepada penonton atau mungkin dari moral value atau apa yang ingin disampaikan oleh film ini? Untuk nggak apa-apa jadi diri sendiri dan nggak perlu malu jadi diri sendiri. Toh ternyata orang-orang terdekat kamu juga bisa menerima diri kamu sendiri di saat kamu akhirnya jujur kalau misalnya sama diri kamu nggak apa-apa loh seperti ini gitu. Karena kan itu yang dikasih sama Laras kan, bahwa mungkin selama ini selalu nutupin segala hal di dalam hidupnya. Dia pengen terlihat tuh sempurna banget, pokoknya harus kayak mama tuh ngelihatnya Laras tuh adalah anak-anak yang paling lurus sedunia gitu. Tapi kan balik lagi, ternyata dia punya hal-hal yang dia sembunyikan, yang dia nggak pengen orang lain tahu karena dia takut dijudge sama orang lain gitu kan. Ternyata di saat dia jujur dan dia berani ngasih tahu bahwa ini loh saya, ini loh aku tuh seperti ini ya mah. Ya ternyata mamanya menerima gitu. Jadi itu sih, itu pun yang aku akhirnya bisa taruh di diri aku bahwa semakin aku mencintai diri aku sendiri dan aku nggak apa-apa dengan keputusan aku tuh lebih apa ya, jadi lebih legowo gitu dalam melewati segala hal gitu. Itu juga yang aku dapetin gitu. Jadi nggak perlu kayak, sebenarnya setiap film tuh nggak perlu ada yang bisa diambil-ambil banget nggak sih Kak? Kayak iya, kalau menurutku sih kita sebagai filmmaker lebih tertarik memberikan pertanyaan ya daripada memberikan jawaban gitu. Tapi kalau buat aku sih ini bukan kayak pesan aku filmnya buat masyarakat ya, tapi pesan filmnya buat diriku sendiri. Adalah it's okay to be vulnerable sih. Ya nggak? Karena kadang-kadang kita tuh kalau vulnerable kita kesannya lemah, ya kan? Tapi padahal 3 karakter kita tuh ketika mereka berani vulnerable, itu adalah saatnya mereka meng-acknowledge diri mereka dan itu saatnya mereka mulai mencintai dirinya. Dan keluarga tetap support nomor 1 ya, dari peran Laras sendiri yang diperankan dengan sangat apik oleh Shenina ya. Betul? ya, jadi Iya aja, bahwa memang bener ya, keluarga apapun yang terjadi ya keluarga akan selalu mendukung yang seperti mamanya Laras lakukan untuk Laras gitu. Jadi sekali lagi penasaran dengan tingkahnya Mama Laras, tonton Dear David di Netflix. Tepuk tangan. Terima kasih. Mungkin Terima kasih. dipromosikan dulu silahkan untuk menonton Dear David dari sutradara dan juga cast. kita ingin mengajak kalian untuk menonton film Dear David yang sudah tayang di Netflix. Jadi jangan lupa ditonton sekarang. Dan udah nomor 1. Iya, Terima kasih. Terima kasih Mas Lucky. Terima Terima kasih kasih. Nina. Good luck. Bye-bye. Thank you.